kira-kira di ALC ini tuh belajarnya kayak gimana sih atau kegiatannya ngapain aja sih Kak? Kalau di UKKM ALC tuh, jadi kita kan klub yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Seekers, kembali lagi di podcastnya Universitas Al-Azhar Indonesia, yaitu Nongol, Nongkrong Online. Kali ini bersama dengan aku, Zahra Dias, mahasiswi Ilmu Komunikasi 2019. Nah, pasti Seekers sudah sering banget ya nonton Nongol, yaitu dimana kita akan mengundang para narasumber yang berkompeten untuk membahas seputar dunia perkuliahan. Dan kali ini nih Seekers, kita akan membahas tentang UKKM. Nah, apa sih kira-kira UKKM itu? Nah, Seekers, UKKM ini adalah unit kegiatan keluarga mahasiswa, di mana sebagai tempat pengembangan mahasiswa di bidang minat dan bakat. Jadi di UAI ini tidak hanya di bidang akademisnya aja nih Seekers, tapi juga di minat dan bakat ataupun hobi gitu. Dan kali ini kita akan kulik-kulik kira-kira ada UKKM apa aja sih di UAI. Langsung saja kita sambut narasumber kita, yaitu tada Kak, dengan siapa? dengan Vela Ataki. Kak Vela Ataki, panggilannya Kak Vela ya? Iya. Oke, Seekers, kita hari ini udah kedatangan Kak Vela dari UKKM apa sih Kak kalau boleh tahu? Dari UKKM ALC. ALC, apa tuh ALC kepanjangannya Kak? ALC itu Al-Azhar Language Club. Al-Azhar Language Club. Oke. Catat ya Seekers, ALC ini adalah Al-Azhar Language Club. Nah, ngebahas langsung aja kali ini ya Kak, Al-Azhar Language Club. Ini ngebahas tentang apa sih Kak UKKM-nya? Oke, UKKM ALC itu membahas, jadi di situ tuh klub para mahasiswa UAI yang mempunyai kemampuan atau potensi di bidang bahasa, khususnya bahasa Arab sama bahasa Inggris. Oh oke, jadi ada dua bahasa ya di ALC ini ya. Fokusnya ada dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Arab. Oke, kalau boleh tahu mungkin perkenalan sedikit nih Seekers, mungkin pengen tahu Kak Vela dari prodi mana, tahun berapa? Oke, namaku Vela Ataki dari Prodi Informatika angkatan 2020. Oke, halo, salam kenal Kak Vela, menyapa juga nih Seekers yang ada di rumah. Oke, langsung aja nih ya, kita mau kulik tentang ALC nih Kak. Kira-kira ALC ini tuh berdirinya dari tahun berapa sih Kak? ALC berdiri di tahun 2017 Kak. Oh oke, 2017 berarti sekarang sudah 5 tahun. 5 tahun ya, Iya. 5 tahun berjalan. Nah, pada saat awal ALC terbentuk ini, apakah langsung dua bahasa itu, bahasa Inggris dan bahasa Arab, atau memang tadinya fokusnya di satu bahasa aja? Tadinya kan ada di fakultas UI kan ada Mandarin, ada Jepang, ada ya itu, terus tadinya mau itu juga, cuman karena lebih banyak dari Inggris sama Arab, jadi kita fokusin ke dua bahasa itu. Oh oke, jadi memang lebih fokus ke dua bahasa tersebut ya. Oke, nah mungkin Seekers juga kepo nih Kak, kira-kira di ALC ini tuh belajarnya kayak gimana sih atau kegiatannya ngapain aja sih Kak? Kalau di UKKM ALC tuh, jadi kita kan klub yang mahasiswa yang udah punya kemampuan. Nah, di sini kita kayak lebih ke memfasilitasi dan mewadahi gitu, kayak ngasih pelatihan mingguan gitu. Juga kalau ada perlombaan ayo kita ikut ini biar nama kampus kita itu dikenal di luar gitu. Disupport ya, berarti Iya, ya, di boost ya, didorong gitu. Oke. Nah, kira-kira kalau sekiranya Seekers nih yang ada di rumah, aku belum fasih atau belum paham nih Kak bahasa Inggris dan bahasa Arab, itu bisa nggak sih Kak mulai dari nol untuk di ALC itu? Kalau itu belum ya Kak, karena kita lebih ke mengembangkan. Oh begitu, untuk mengembangkan ya. Nah, kalau boleh tahu Kak, di ALC ini ada kayak peminatannya kan mungkin, atau bagian-bagiannya, misalkan kalau di biasanya English Club ya gitu. Mungkin juga Seekers nih, buat teman-teman Seekers yang pernah tahu di sekolahnya SMA ya mungkin dibilangnya eskul gitu ya kalau UKKM ini. Nah, kalau di kampus itu disebutnya UKKM, unit kegiatan keluarga mahasiswa. Nah, kalau di UKKM LC ini tuh ada pembagiannya nggak, misalkan debat kah atau apa gitu, ada nggak? Ada pastinya.
di kita kan ada yang Inggris sama Arab. Kalau di Arab itu ada pidato, ada debat, ada Qiraatul Akhbar, itu baca berita, Takmilul Kisah, kayak cerita. Terus ada lagi apa sih? Esai. Oh, menulisnya juga ya? Iya. Oh, oke. Di Inggris juga kayak gitu sama. Kalau di Inggris ada baca berita juga? Ada. Oke. Berarti ada 4. Ada 5 kategori ya. Yang tadi apa? Debat, pidato, baca berita itu, terus cerita, kisah, sama esai. Oh, oke. Nah, kalau mau masuk IELTS itu apakah akan diseleksi sesuai dengan minat dan kemampuan atau memang kita bisa pelajarin semuanya gitu, Kak? Dari awal mau masuk anggota kita interview dulu, jadi dia lebih ke mana pengennya gitu. Kalau dia pengen di esai, berarti dia masuk ke kelompok esai, terus nanti kita bakal ngelatih di esainya itu. Lebih difokusin lagi ya, dicenderunginnya ke sana ya. Tapi kalau dia pengen mencoba yang lain, boleh gitu. Oh, oke. Berarti nggak terbatas ya di satu aja ya. Berarti seekers juga misalkan pengen nyoba yang baca berita atau nyoba yang bercerita gitu bisa ya. Oh, tuh seekers berarti nanti seekers juga bisa langsung nge-apply, maksudnya nggak cuma satu bidang aja ya, nggak cuma satu kemampuan aja. Oke. Nah, selama Kak Vela di IELTS ada pengalaman yang menarik nggak tuh buat Kak Vela? Ikut IELTS sejauh ini ya? Gitu. Di perlombaan itu banyak ya pengalaman. Oh gitu. Pernah ikut lomba Kak? Pernah. Offline atau online? Karena dari awal ikut online jadi online. Tapi kemarin baru sekali offline karena ada acara offline. Oh gitu, oke. Apa tuh Kak kalau boleh diceritain Kak? Itu di UI kan, Festival Timur Tengah. Di situ kita tuh mengirim 2 tim debat. Yang satunya anak 19, satunya angkatan 2021. Nah, di situ kayak biasanya kan kalau debat kan mosinya dibagi sebelum hari H ya? Iya, betul. Itu tuh 15 menit sebelum acara. Oh gitu, jadi serba dadakan dong? Iya, serba dadakan. Nah, yang 19 kan udah banyak pengalaman ya. Yang 2021 tuh kasihan gitu, dia baru pertama kali langsung turun. Ya ampun. Dengan waktu 15 menit gitu. Ya ampun, jadi pembagiannya kalau materinya udah di prepare? Apa saat itu juga? Jadi kan debat kan ada mosinya yang didebatin. Nah itu baru dikasih 15 menit gitu. Kita 15 menit itu tuh disuruh buat nyari data, buat nguatin posisi kita gitu. Argumennya ya? Argumennya ya. Walah, jadi bener-bener last minute banget ya, 15 menit. 15 menit loh, itu juga belum mikir mau ngomong apa udah. Betul. Apalagi itu anak 2021 kan, jadi dia nyampe gimana ya gitu. Gak apa-apa, yang penting kalau menang biasa gitu, yang penting pengalaman. Yang penting pengalamannya, yang penting tampil dulu ya, Kak Vela ya. Wah itu luar biasa. Berarti itu hitungannya lomba atau tampil aja tuh Kak? Lomba. Oh lomba, itu ada lomba ya? Iya. Oh emang dari awal nggak ada ketentuan untuk dikasih tahu kalau ini memang 15 menit sebelum atau gimana gitu? Sebelumnya udah dikasih tahu, tapi dari technical meeting kan. Oke. Itu pembagian mosi 15 menit. Tapi kan kita nggak tahu apa gitu ya. Cuman kita latihan dari bahasa dulu gitu. Ya alhamdulillah itu juga experience ya sebenarnya yang langka lah buat didapetin gitu. Seru-seru. Nah, kalau untuk kegiatan rutin nih Kak atau kegiatan IELTS yang memang dilakuin per minggu atau per bulan itu ada nggak sih Kak? Ada pastinya. Yang pelatihan itu kita minggu pertama kita debat dulu. Jadi gimana sih debat itu, caranya? Di breakdown tuh ya di debatnya ya. Betul. Terus habis itu minggu kedua yang esai, jadi yang kategori yang tadi itu. Jadi kita ganti-gantian. Habis itu misal minggu pertama kan debat, pertemuan pertama, pertemuan keduanya nanti kita latihan, jadi prakteknya langsung. Langsung implementasinya ya gitu ya. Yang jadi awal tuh belajar teorinya dulu gitu ya. Jadi pertemuan ini setiap minggu sekali atau setiap apa tuh maksudnya? Seminggu sekali. Tapi kan per kategori Kak. Jadi seminggu sekali sekategori gitu.
Oh jadi sebulan sekali per kategori? Jadinya kan 5 minggu gitu ya. 5 minggu? 5 minggu, jadi minggu ke-6-nya kan yang debat Oh lagi, iya, tapi gitu. pertemuan rutinnya tetap seminggu sekali Iya, gitu ya? betul. Oh cuma topiknya aja nih jenis itunya ya yang berubah-ubah. Oke, berarti seminggu sekali esai, seminggu sekali pidato, seminggu sekali bercerita gitu ya? Oke, nah kalau untuk kebiasaannya Kak, atau misalnya ini ciri khas anak IELTS banget nih gitu, ada nggak Kak kira-kira? Kalau kita ciri khasnya mungkin ini ya, dari kalau anak IELTS berarti bahasanya bisa gitu sih. Oh bisa, jadi bisa bahasa Inggris dan Arab ya gitu. Oke. Aku juga sebenarnya penasaran sih, nanti mau nggak Kak contohin gitu satu bahasa atau apalah gitu atau ngomong buat seekers gitu. Kira-kira mau nggak tuh Kak? Tapi nanti aja kita simpen ya, ntar ya di akhir ya. Aku juga kepo soalnya. Nah, Ika, kakak berarti ikut UKKM itu sekitar berapa lama nih terhitung? Berarti 5 semester. 5 semester. 5 semester itu sekitar 2,5 tahun ya. Iya. Nah, biasanya nih yang jadi kegalauan mahasiswa ya, atau mungkin teman-teman seekers nih yang baru mau mulai UKKM. Gimana sih Kak cara Kak Vela mengatur waktu untuk si UKKM dan urusan kuliah gitu? Karena kan biasanya alasan para mahasiswa nggak mau ikut UKKM karena misalkan takut waktunya ya gitu, bentrok dan lain sebagainya. Nah kalau Kak Vela nih selama 2,5 tahun bisa mengatur dengan baik, dan bahkan sekarang Kak Vela posisinya sebagai ketua IELTS itu, gimana tuh, boleh mungkin di-share ke seekers Kak? Ya, sebenarnya kita tinggal ini ya, dari manajemen waktu kita sendiri. Jadi prioritaskan mana yang harus diprioritaskan gitu. Jadi kita memang harus akademik lebih diprioritaskan ya. Tapi kan di sela-sela itu kita harus ngisi kegiatan yang positif gitu. Karena apa ya? Karena itu semua bakalan ada balasannya sendiri gitu, bakalan skill kita bakal terasa sendiri gitu. Bakal berkembang lah ya, bakal bisa digunakan juga untuk nanti kedepannya gitu ya. Nah kalau Kak Vela ada tips and trick gitu nggak sih, kayak misalkan bentrok nih antara UKKM dan misalkan deadline kuliah gitu kan, biasanya itu yang jadi problematikanya mahasiswa ya gitu. Nah itu kalau Kak Vela sendiri ada nggak tips and tricknya dari segi prioritas kayak gitu? Yang pasti akademik dulu kita prioritaskan, kita kejar dulu akademik. Kalau misal ada deadline kayak gitu, kita ini dulu untuk UKKM kita apa ya, kayak di sela-sela itu kalau emang harus banget disamain, kita sambil ngerjain itu gitu. Oh jadi ibaratnya kalau bahasanya tuh sekarang tuh bahasanya disambil-sambil ya, di multitasking ya. Jadi kita harus terbiasa untuk multitasking gitu ya Kak ya. Karena kan memang apalagi sekarang udah offline ya. Kalau untuk sekarang IELTS sendiri ada kegiatan offline yang rutin gitu nggak Kak? Kalau untuk saat ini belum ya, karena ini juga baru pergantian pengurus. Kepengurusan kemarin full online. Oke, berarti nanti kedepannya apakah ada rencana untuk hybrid kah atau full offline atau gimana Kak? Insya Allah hybrid kita. Jadi insya Allah juga kita bakal ngadain lomba di internal kampus biar mahasiswa UA itu semangat gitu buat nge-show dirinya mereka bahwa mereka itu bisa gitu. Ya, untuk tampil dulu ya. Mental tampil tuh penting banget sih sebenarnya. Kadang ada yang insecure dulu gitu Kak, kayak bahasaku belum bagus gitu, padahal sebenarnya kalau kita latih lagi dia bisa gitu. Nah itu tuh Kak, kira-kira Kakak juga punya tips nggak nih buat seekers, misalkan dia sebenarnya pengen nih untuk mengasah bahasa Inggris dan bahasa Arab itu, tapi karena memang dia ngerasa, mungkin para seekers ngerasa kayaknya nggak pede deh, itu gimana tuh Kak biar nggak insecure ya kalau bahasa sekarang ya? Ya itu kita bakal kayak ngasih, ayo ini ada ini gitu. Terus nanti kalau mereka emang kurang gitu, kita coba dulu di ALC-nya itu. Jadi kita bikin kompetisi di ALC-nya. Oh oke, kompetisi internal dulu ya berarti ya. Jadi antara mahasiswa 1 dan mahasiswa 2 ini dicoba dulu untuk tampil, tapi untuk internal dulu gitu. Untuk membangun karakternya juga kali ya Kak ya.
keren. Oke, nah tadi balik lagi nih Kak, karena kan untuk mengatur waktu dan schedule kuliah dan UKKM mungkin suka bentrok. Kira-kira ada nggak sih motivasi atau si UKKM ini nih ada kaitannya nggak sih Kak di dunia kuliah yang bisa diaplikasin juga nih di dunia kuliah gitu. Jadi sambil belajar IELTS ini bisa diterapin juga di dunia kuliah. Kira-kira ada nggak tuh Kak? Ada. Kalau di UKKM kan kayak lebih kerjasamanya bareng, persaudaranya bareng gitu kan. Jadi di dunia kuliah juga kita bisa mendapatkan teman baru gitu. Kayak di debat juga, di pengalaman debat kayak kan kita harus bisa berpikir analitik gitu. Iya betul. Nah jadi kita bisa kayak ada tugas gitu yang bikin kayak gitu, apalagi skripsi. Betul. Itu bisa kita implementasikan di situ. Yes, benar banget. Jadi ibaratnya kalau aku bisa simpulin ya, Seekers ini dengan ikut debat ini ya, Kak Vela ya. Teman-teman ibaratnya ngomong tuh nggak cuma sekedar ngomong aja kali ya kayak gitu, ada datanya, ada susunan katanya, tata cara bahasanya dan berargumentasinya juga ya, critical thinkingnya juga ya. Itu Kak Vela sendiri ngerasain nggak tuh di kuliah tuh kepake banget nggak sih atau jadi lebih pede gitu apa gimana? Ngerasa banget. Jadi kan dulunya saya sendiri orangnya kayak gak bisa public speaking ya, pemalu gitu ya. Tapi semenjak ikut debat ini mau nggak mau kita harus melatih mental itu kan. Nah setelah ikut ini jadi lebih pede juga gitu Kak. Oke, berani tampil lah ya gitu. Karena biasanya ada juga beberapa teman-teman Seekers mungkin yang pada saat presentasi di kelas gitu contoh, atau mungkin suruh hafalan depan kelas aja kan kayak agak deg-degan juga ya gitu. Tapi selama Kak Vela mengikuti IELTS ini ternyata ada perubahan ya Kak ya? Ya itu tadi perubahannya ya? Lebih pede gitu ya? Pede dan itu cara berpikirnya juga beda gitu. Oke, jadi cara berpikirnya tuh ngaruh banget ya? Iya. Apalagi mungkin relate juga ya sama teman-teman Seekers yang memang masih menjalankan tugas-tugas kuliah gitu ya. Itu kan biasanya gak cuma berdasarkan opini aja ya, betul ya? Betul. Ya relate banget sih. Jadi curhat. Nah, kalau untuk kira-kira kegiatan terkait UKKM di 2023 ini udah ada planning gak nih Kak? Mau ada apa aja gitu? Kalau ini masih proses diskusi ya karena baru banget pergantian seminggu kemarin. Oh gitu, baru dilantik juga ya berarti? Baru dilantik. Oke. Nah itu insya Allah kita kemarin habis interview anggota baru gitu kan, terus kita rundingan gitu, kita pengen ada kayak event di mana ALC itu bisa kerjasama dengan kampus luar gitu, jadi ALC itu punya UAI gitu kan, terus ngadain event gitu kayak biar UAI ini lebih terkenal di luar kampus juga. Betul, aku setuju itu, keren. Semoga itu bisa terjalankan ya, apalagi di 2023 ini katanya PPKM juga udah dicabut, jadi semoga lebih bisa untuk offline-nya. Karena kalau untuk debat offline dan online, Kak Vela pernah ngerasain nggak perbedaannya gitu untuk lomba online atau lomba offline gitu? Beda banget ya. Karena dari kalau yang online kan sering, kalau yang offline yang kemarin di kalau online tuh deg-degannya itu agak kurang soalnya kan agak kurang menantang ya. Iya, menantang. Nah itu yang di UI itu deg-degan banget bener kayak mata orang-orang tuh tertuju ke kita semua. Karena nungguin gitu ya, ngeliatin jadi. Kalau yang online kan nggak terlalu gitu loh. Cuma layar tok aja gitu ya. Nah online aku juga belum pernah tahu sih, mungkin Kak Vela bisa ceritain nggak kalau selama online pengalamannya Kak Vela tuh ikut di apa aja? Kalau di IELTS ini kalau saya sendiri tuh baru di debat ya, jadi ya udah di debat aja. Debat di online? Iya. Nah itu kalau debat di online kira-kira gimana tuh Kak? Itu kita masuk ke room Zoom gitu kan, habis itu udah tinggal menyampaikan argumen gitu. Wah gitu. Tapi kalau offline itu kan semua peserta ngelihat, kalau online tuh cuman sama lawan kita gitu. Oh oke, sama jurinya mungkin sama ya. Juri ya. Juri. Oh jadi nggak ditontonin secara publik gitu ya? Nggak semuanya. Nggak semuanya. Nggak semua peserta juga lihat itu Kak di online. Enggak. Oh. Oke. Berarti memang
Kak Vela lebih menantang di offline ya. Dan sekarang kegiatan offline-nya baru itu aja, event aja. Baru. Lomba mau di boosting lagi atau? Kalau buat lomba kita yang adanya, itu masih baru kayak gitu aja. Oh, oke. Nah, Kak Vela sendiri pernah nggak sih kayak sharing sama ALC di luar UAI, misalkan di kampus? Mana gitu yang sama juga ada language clubnya gini? Oh, pernah kali itu. Oh, pernah. Terus gimana tuh, Kak? Kira-kira kita keunggulan yang dari UAI ALC ini tuh apa sih gitu? kalau saya sharing sama teman saya, itu kan sesama UKKM bahasa ya. Betul. Jadi di situ kayak lebih sharing ke proker kita. Oh ternyata ada kayak gini ya buat sharing knowledge untuk si prokernya ya. Betul. Ada apa aja gitu. Terus kira-kira apa lagi tuh, Kak? Terus ALC terkenal kalau lomba nih terkenal sama ini dress code yang samaan. Jadi ALC terkenal sama kerapihan gitu kalau Al-Azhar. Oh iya, wah luar biasa. Kalau rapi ini pasti anak ALC ya gitu. Oh gitu. Di lingkungan kampus ataupun di luar? Oh di luar. Jadi kalau misalkan debat rapi dan seragaman nih udah identik banget sama ALC UAI. Wah keren. Berarti udah jadi ikoniknya ya. Iya. Oke. Itu yang bisa jadi keunggulannya ALC UAI ini ya. Menarik sih, aku juga baru tahu ternyata kalau biasanya kan memang kalau antar lomba gitu tahu ya, biasa ikut lomba dari kampus mana mungkin gitu ya. Nah itu mereka ngenalinnya UAI sebagai peserta yang rapi gitu dan seragaman dress code-nya. Kalau boleh tahu seragamannya apa tuh, Kak? Kadang kita dari segi warna kerudung misalnya warna hitam semua gitu. Terus pakai almet semua, kalau enggak kemeja warna apa gitu. Jadi nggak cuma skillnya aja ya, tapi looks-nya juga diperhatikan ya. Keren. Nah, oke, mungkin Kak Vela nih karena sekarang udah menjabat juga ya di 2023 ini, ada harapan nggak sih Kak dari Kak Vela untuk ALC ini? Harapan saya buat ALC itu semoga jadi UKKM yang bisa membawa nama kampus yang baik ke luar kampus. Gitu. Ngebawa mahasiswanya buat berprestasi gitu, buat mengembangkan minat dan bakat mereka. Oke. Nah kalau untuk menentukan ke Seekers nih, untuk pesan ke Seekers gimana? Maksudnya bisa diceritain nggak sih pesan apa yang ingin Kak Vela sampaikan untuk Seekers supaya tertarik ikut ALC ini, Kak? Oke. ALC ini kan kayak UKKM buat ngewadahin mahasiswa buat berprestasi ya. Abis itu difasilitasi lagi. Oh ya. Kapan lagi coba kita bisa ikut pengalaman ini itu dengan difasilitasi kampus, itu bisa membawa nama baik kampus juga gitu. Betul. Nama pengalaman juga ya. Dan masuk ALC ini gak bayar kan ya Kak ya? Gak bayar. Gratis ya. Gratis. Jadi kalau Seekers mau level up ya, mau ningkatin skill, bisa banget join di ALC-nya UAI gitu. Udah buka pendaftaran Kak? Udah interview juga. Udah interview ya. Pokoknya kalau mau lihat-lihat langsung lebih lanjut lagi, boleh di sosmednya? Di sosmed IG Instagramnya ALC, alc.uai. @alc.uai. Oke. Nah tadi kan aku juga udah sempat notice ya Kak Vela, boleh nggak sih contohin, mungkin Seekers penasaran kayak gimana sih gitu ALC itu, atau mungkin bahasanya, atau mau menyampaikan pesan lagi dengan bahasa Arab atau Inggris, boleh, monggo silakan. Kesannya Kak? Boleh kesannya, contohin aja pakai bahasa Arab mungkin bisa? Oke. Let's go. Kesan ya Kak? Iya apapun, mau ngomong apa, mau jangan lupa follow atau apa itu bebas. Syukron li jami'i al musyahidat ala kulli hal an-natba anatba al-logo andiyah Al-Azhar Indonesia. Luar biasa, Masya Allah. Apa tuh Kak? Kalau boleh tahu artinya, aku juga nggak tahu. Terima kasih buat yang menonton. Jangan lupa ikut UKKM ALC. Oke, jangan lupa ikut Al-Azhar Language Club
UAI. Kalau begitu terima kasih banyak Kak Vela. Semoga nanti Seekers bisa lebih banyak ngulik-ngulik tentang ALC dan bisa menghubungi langsung ke sosmednya @alc.uai. Oke Seekers, kalau gitu kita sudah akhiri sekarang. Terima kasih banyak Kak Vela atas waktunya, dan jangan lupa Seekers untuk follow sosial medianya alc.uai dan juga Universitas Al-Azhar Indonesia di Instagram dan @unif_al-azhar-indonesia di TikTok. Jangan lupa untuk di komen, like, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.